Baik, terima kasih Pak Agus. Tes suara saya dulu. Sudah terdengar? Baik. Selamat sore Ibu Bapak guru hebat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat sore, sehat ya? Baik, iya. Ya, saya sangat bersyukur kita bisa bertemu pada sore hari ini, walau tidak secara langsung ya. Kita menggunakan media yang biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran di beberapa tempat. Tetapi ada beberapa tempat pula yang memang masih aneh dengan hal seperti ini. Nah, saya akan memulai pembelajaran kita webinar hari ini dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Ibu Bapak, 3 tahun yang lalu kita sama-sama merasakan bagaimana kejadian kondisi yang dialami oleh Indonesia secara khusus, oleh dunia secara umum, yaitu COVID-19. Nah, kita dipaksa untuk berubah, ya, the change, berubah dari satu mode ke mode yang lain, situasi satu ke situasi yang lain, tidak tertutup juga untuk kita sebagai pendidik, sebagai pengajar yang biasanya kita bertemu di kelas dengan peserta didik kita, dengan siswa-siswi kita, sekarang berubah. Puji Tuhan, akhir-akhir ini sudah mulai hilang, sudah mulai low. Kalaupun itu terpapar, itu sudah bisa diatasi oleh pihak kesehatan, ya. Jadi tidak ada ketakutan lagi sampai meninggal, ya, karena banyak kita temukan di lingkungan kita ada yang meninggal dan seterusnya. Tetapi apakah dengan sudah memulihnya situasi dan kondisi ini juga memulihkan bagaimana cara kita mengajar? Ini menjadi pertanyaan bagi kita sebagai seorang pendidik di mana kita berkarya. Ternyata jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena memang dunia sekarang juga selain dihantam oleh COVID-19, juga dihantam oleh sebuah revolusi. Revolusi industri. Seperti tadi yang disampaikan oleh MC dan sekaligus moderator, Pak Agus, revolusi industri adalah sesuatu yang harus juga memaksa kita untuk berubah dari gaya-gaya klasik, dari gaya-gaya kita yang lama mengajar, mendidik, masuk ke dalam situasi yang biasa disebut oleh
para pemikir itu the cyber, di mana kita harus mulai memperkenalkan, dan kita dipaksa bukan hanya untuk mampu mengajar, juga menggabungkan beberapa hal. Hari ini, sore ini kita akan mencoba berbagi sharing kepada satu dengan yang lain, dan semoga webinar hari ini membawa cara pandang kita, pola kita mengajar itu kepada pola yang benar-benar menghasilkan produk-produk tangguh ke masa yang akan datang, demi regenerasi bangsa kita, demi regenerasi Indonesia, NKRI. Tetapi sebelum saya lanjut, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Franciscus Sitinjak. Saya selain sebagai seorang pendidik, saya juga adalah seorang yang suka menganalisa, yang suka hal-hal yang berbeda, hal-hal yang unik dalam proses pembelajaran. Saya beserta dengan teman-teman di beberapa provinsi, di beberapa tempat itu selalu berkolaborasi. Sehingga dengan berkolaborasi, saya secara pribadi mendapat sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang bagus untuk dipakai, untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki kurikulum merdeka, di mana dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote itu wajib mengganti kurikulum yang mereka pakai, yaitu kurikulum 2013 yang direvisi, diganti menjadi atau di-change ke kurikulum merdeka. Dan semoga apa yang kita dapat hari ini, yang kami sampaikan hari ini, itu menjadi modal awal kita untuk masuk ke dalam penerapan kurikulum merdeka. Terima kasih, kami langsung lanjut saja ke materinya. Baik, hari ini kami akan memberikan ada 6 topik yang berbeda. Memang ini diberikan dengan waktu yang panjang, tetapi kami berusaha ini diberikan sesingkat mungkin, sepadat mungkin, agar Bapak Ibu guru para pendidik dapat mencoba menarik benang merahnya. Materi akan kami kirimkan kepada Ibu Bapak melalui email nantinya setelah webinar ini selesai. Dan hari ini juga kami akan membagikan secara cuma-cuma editor video kepada Ibu Bapak, yang nanti Ibu Bapak download dan install di laptop atau notebook masing-masing sesuai dengan bitnya. Ada yang 32 bit dan ada 64 bit. Dan itu original yang kami kirimkan ke Ibu Bapak. Ini sebagai bukti penghargaan serta bukti kecintaan kami kepada Ibu Bapak di tempat Ibu Bapak mengajar. Baik, yang pertama nanti kita akan berbicara tentang resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah tangguh berteknologi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, nanti kita akan membahas tentang critical thinking, kemudian creativity. Yang keempat, nanti kita akan masuk ke dalam materi komunikasi atau communication. Kemudian kita masuk ke bab yang kelima atau tahapan pembicaraan yang kelima, penerapan kelas campuran, kemudian kolaborasi atau bahasa PPKN-nya namanya gotong royong. Tetapi karena agar materi ini maksud kami supaya bisa dikonsumsi oleh publik dan siapapun yang membacanya nanti, maka kami menggantinya menjadi collaboration. Sebenarnya ini berangkat dari falsafah gotong royong. Baik, kami akan langsung mulai saja ke pembicaraan yang pertama, ke materi yang pertama. Resiliensi, tangguh dan teknologi. Nah, kata kunci dari resiliensi ini yang pertama adalah SAM-ALT. SAM-ALT ini adalah sebuah metode bagaimana mengkonsep atau konsep bagi seorang pendidik
untuk mulai mengajar dalam situasi dan kondisi yang tidak bisa dipastikan atau kondisi yang labil. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan melihat to-do list, kemudian nanti ada matriks pengembangan SEM-R, kemudian reminder, grafik pengembangan diri. Jadi kira-kira ini kata kuncinya nanti kaitan dengan materi resiliensi ini. Baik, resiliensi itu apa? Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari sebuah keterpurukan, situasi kondisi fisik, psikis, di mana sudah kita berpikir sudah tidak ada lagi solusi atau sudah tidak ada lagi semangat. Nah, resiliensi ini menjadi penting, ya, menjadi penting bagi seorang yang hampir tak punya solusi bagi persoalan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kata resiliensi ini atau dalam bahasa psikologisnya, orang-orang psikologik ini memberi nama melanting, melenting. Jadi seperti bola yang dilemparkan, begitu dilemparkan bola itu, dia akan lompat ke satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya melenting. Jadi ada dorongan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika mengalami desakan mundur bukan hanya karena situasi yang kita alami, juga karena internal di mana kita mengajar, bukan juga karena situasi kondisi katakan di rumah, ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua. Tetapi ini lebih daripada itu, sehingga membuat banyak para pendidik dari analisa kami, mereka mundur, sudah tidak lagi menjadi guru. Saya punya teman beberapa, saya mengenal beliau ini adalah guru yang ya sangat-sangat luar biasa, memiliki motivasi yang luar biasa untuk mendidik secara ilmu pengetahuan, secara ilmu teknologi, bagaimana ilmu pedagogiknya sangat saya akui. Tetapi ketika kurang lebih 2,5 tahun kami tak bertemu, saya mengetahui beliau sudah tidak lagi menjadi guru. Ketika saya berkomunikasi, apa yang menjadi alasannya? Beliau mengatakan ada sebuah tekanan di mana dia tidak bisa maju untuk menjadi seorang pendidik. Pada akhirnya dia mundur dan dia berganti profesi. Sangat disayangkan, bukan? Nah, hari ini kita berharap tidak ada lagi pendidik-pendidik atau guru yang mundur, khususnya yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Yang pertama, resiliensi yang kita akan bicarakan. Nah, resiliensi itu bukanlah sebuah ilmu pengetahuan, bukan sebuah juga sesuatu yang diinsert ke dalam tubuh kita sebagai seorang pendidik. Tetapi resiliensi itu adalah kemampuan yang nantinya akan menjadi habit. Kemampuan yang nantinya menjadi habit, mulai dilatih, ya, dilatih situasional, ya. Tubuh manusia, tujuan seseorang manusia tersebut, katakan kita sebagai seorang pendidik, itu dilatih, jatuh, bangkit lagi, dilatih lagi, bangkit, jatuh, bangkit lagi, dilatih lagi, hingga itu menjadi sebuah habit dan kebiasaan. Itu yang dimaksud dengan kemampuan dalam hal ini. Jadi bukan sebuah materi yang dipelajari kemudian diinsert, tidak. Ini lebih kepada habit, kebiasaan manusia dalam berproses. Nah, adaptasi teknologi, kemudian jurnal-jurnal pembelajaran kita, tingkat kemahiran, kemudian sampai nanti kepada kerangka SEM-R tersebut. SEM-R itu apa sih sebenarnya? Itu hanya singkatan, Ibu Bapak, guru yang terkasih. Ya, ini adalah kerangkanya, kerangka SEM-R tersebut. Jadi, seorang pendidik yang matang katanya, yang matang secara psikolog, yang memang siap dengan konsekuensi apapun, dia mampu ke tahap R. Dia mampu ke tahap yang
sudah tidak lagi di S, sudah tidak lagi di A, sudah tidak lagi di M, dia sudah sampai di R. Bukan hanya matang secara ilmu pengetahuan, atau katakan seorang pendidik itu pergi sekolah lagi, melanjutkan studi, bukan hanya matang di sisi itu, tetapi lebih daripada itu, yaitu matang secara psikologisnya, matang secara prosesnya, matang secara ilmu pengetahuannya. Oke. Nah, apa itu S? Apa itu A? Dan apa itu M? Dan apa itu R? S itu adalah substitusi. A itu adalah augmentasi. Kemudian ada modifikasi, dan yang terakhir adalah redefinisi. Bagi orang yang masih mulai mengajar, atau bahasa biasa kita dengarkan ada kata graduate ya, pendidik yang masih fresh graduate begitu ya, itu masih ada di tahap S, di mana dia masih hanya mengajar saja, kemudian dia menyampaikan materinya, ketika nanti ada persoalan dia akan mundur dan lain sebagainya. Nah, ada pepatah daerah timur Indonesia yang mengatakan begini, pendidik yang matang, pendidik yang mantap, itu adalah pendidik yang diibaratkan seperti kelapa yang sudah tua. Jadi kelapa yang sudah tua ternyata kalau dia diparut, diperas, itu bisa langsung dipakai santannya untuk memasak sayur, ya. Apalagi sebentar lagi kita akan saudara-saudariku akan merayakan Idul Fitri pakai santan kelapa. Baru-baru ini kita mengalami kelangkaan minyak goreng. Ternyata santan kelapa itu bisa diolah menjadi minyak goreng, minyak sayur. Kemudian ampasnya apakah dibuang? Tidak dibuang. Ampasnya itu saya pernah melihat beberapa cuplikan-cuplikan di Jepang, ampasnya itu dikeringkan. Setelah dikeringkan dicampur beberapa ada zat kimia, dan itu bisa dimasukkan ke dalam untuk membuat boneka. Jadi supaya padat. Kalau sisa-sisa gergaji tidak ada, bekas gergaji kayu itu bisa dipakai. Dan bisa juga saya teringat ibuku dulu untuk ngepel lantai di kampung itu menggunakan ampas kelapa. Nah, apakah langsung dibuang? Tidak. Ternyata untuk cuci piring, serabut kelapa yang di luar itu bisa untuk mencuci piring. Batoknya bisa dibakar untuk manggang sate ayam atau sate kambing. Kemudian apanya lagi yang masih bisa dipakai? Atau dibuat kerajinan ya, menjadi penanak nasi. Penanak nasi itu ya, centeng itu tempurung kelapa. Nah, ibu bapak, guru yang terkasih, ternyata sebagai seorang guru yang matang dalam hal atau sampai kepada tahap yang terakhir redefinisi nanti, dia adalah seperti kelapa yang sudah tua tadi. Memang sangat disadari sangat banyak kendala yang kita alami. Tetapi itu bukanlah menjadi alasan untuk kita mundur. Nah, bagaimana saya menggunakan teknologi baru dalam kegiatan pembelajaran saya? Padahal di tempat saya jaringan susah. Apalagi anak-anak didik saya tidak memiliki gadget, tidak memiliki laptop seperti di kota. Lantas bagaimana supaya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik? Kita akan coba lihat. Kita bahas yang pertama, substitusi. Substitusi di mana sebuah kegiatan pembelajaran itu sama dengan sebelumnya. Revolusi industri 0.1, 1.0, 2.0, 3.0 tahun ini masuk 4.0, nanti kita akan masuk ke dalam 5.0, di mana sebentar lagi gerbang rumah, pintu itu sudah terkoneksi dengan gadgetnya semua. Walau sekarang itu sudah ada di beberapa
di beberapa tempat, tetapi nanti itu akan lebih marak lagi. Ibu bapak guru yang terkasih, saya kebetulan tinggal di Kabupaten Bekasi, di mana pabrikasi atau pabrik-pabrik itu sangat banyak di Kabupaten Bekasi ini. Nah, akhir-akhir ini banyak kami menemukan atau saya melihat para pekerja sudah tidak lagi seperti dulu banyaknya. Mengapa demikian? Dengan munculnya teknologi pada zaman 4.0 ini, tenaga manusia hampir sudah tidak lagi digunakan. Semuanya menggunakan robotik. Mengapa demikian? Yang pertama, karena kosnya rendah. Nah, mereka lebih mudah untuk maintenance-nya. Tidak ada cuti kan? Robot tidak pernah cuti. Paling ya, kalau dia rusak diganti spare part-nya, selesai. Dia bisa berproduksi kembali. Apa kaitannya dengan substitusi, Ibu Bapak? Zaman sudah berkembang, teknologi sudah berkembang, tetapi kita masih dalam proses situasi pembelajaran yang sama. Ini yang menjadi masalah, ini yang mau disampaikan. Kemudian, sasaran belajarnya sama dengan sebelumnya. Saya mengajar tanpa menggunakan teknologi dan menggunakan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sains itu semakin berkembang dari hari ke hari, tapi ya begitu-begitu saja. Itu kondisi di mana seseorang atau pendidik itu pada tahap substitusi. Yang berikutnya adalah augmentasi. Hal ini di mana ya pembelajarannya sudah berubah, benar, tetapi sasaran proses pembelajaran itu sama saja seperti sebelumnya. Ini juga sangat miris hati. Lantas buat apa kita menyiapkan segala macam perangkat pembelajaran? Bahkan membeli perangkat-perangkat canggih misalkan. Bahkan ada guru yang saya tahu itu memaksakan kehendaknya. Lebih besar pasak daripada tiang, kata beliau kepada saya. Tetapi sama saja hasilnya. Pertanyaannya, untuk apa? Nah, ini dia. Baik, yang berikutnya ada modifikasi. Ya, modifikasi. Berubah signifikan memang kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian sasaran pembelajarannya juga sudah mulai berubah. Tetapi ada yang kurang. Si guru itu hanya begitu-begitu saja. Contoh. Kita mungkin ketika masa pandemik yang begitu meningkat luar biasa sampai memakan korban banyak, bahkan mungkin ada di sekitar kita, dan bahkan mungkin ada beberapa keluarga kita atau tetangga kita, saudara kita yang terpapar dan sampai meninggal. Nah, apakah guru itu, ada beberapa guru maksud kami, itu monoton? Dia hanya ya seperti ceramah begitu saja. Lantas apa gunanya? Dalam catatan kami, ya memang terlalu sangat sadis ya kalimat ini, tapi apa gunanya? Anda hanya memindahkan dari buku ke layar dan menyampaikannya. Atau bahkan ada yang silahkan nanti ditulis buku halaman sekian, itu di WA. Kemudian mereka si anak disuruh mengerjakan tugas. Setelah itu nanti gurunya hanya menjelaskan, hanya sebatas itu. Padahal ibu bapak, setelah teknologi itu sudah berkembang, ya, secara signifikan sudah berubah, sasaran pembelajarannya juga sudah berubah. Harapannya adalah ada proses yang berubah. Jadi bukan hanya seperti hari ini saya hanya Google Meet begitu ya. Apalagi pemerintah dalam hal ini sudah memberikan kepada kita akun yang sangat luar biasa. Itu mengapa hari ini pertemuan webinar kali ini kita laksanakan menggunakan akun Google untuk telekonferensinya, Google Meet, untuk mau menyampaikan kepada ibu bapak guru hebat semua bahwasanya akun belajar ID itu seperti yang kami gunakan saat ini itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Di kesempatan nanti di webinar berikutnya
kita akan bahas tentang akun belajar ID. Baik. Nah, peningkatan SEMR ditentukan apa? Apakah teknologi semakin canggih? Jawabannya tidak. Ya, teknologi bukan karena teknologi canggih, maka SEMR dan peningkatan proses pembelajaran itu meningkat. Bukan. Lantas, berdasarkan apa? Skenario KBM yang semakin kaya itu yang dimaksud oleh SEMR tadi. Contoh dalam proses pembelajaran Ibu Bapak. Nah, kami memberi contoh menggunakan Google Meet yang gampang sekali, bahkan tak berbayar. Mungkin dengan menggunakan Zoom itu hanya 40 menit kita akan keluar. Terkecuali kita bayar lisensi. Nah, menggunakan Google Meet terserah Ibu Bapak. Mulai dari pagi ketemu sore, mau sampai lagi besoknya lagi, itu tidak akan pernah ditagihkan kepada kita atau kita disuruh berbayar. Artinya free. Apalagi dengan akun belajar ID. Ini bisa kapasitasnya banyak sekali untuk kita bisa gunakan, dan masih banyak fitur-fitur lain. Nah, mengajar dengan metode ceramah itu yang S tadi. Jadi hanya berceramah, presentasinya juga tidak ada, konsep mengajarnya juga tidak ditampilkan, materinya juga tidak diberikan kepada si siswa. Si siswa hanya disuruh membaca buku. Ini sudah kami uji coba, Ibu Bapak. Dan hasilnya si anak itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Sangat luar biasa dampaknya. Yang berikutnya, yang A itu apa sih? Dari metode ceramah tadi meningkat sedikit. Ini dia, kita sudah masuk di tahap yang A tadi. Umpan balik intensif untuk murid, individu atau kelompok. Sudah ada timbal balik, ada sedikit komunikasi. Tetapi belum itu. Bukan itu yang diharapkan. Yang berikutnya, yang M, memfasilitasi diskusi kelompok untuk analisis kasus. Kita memberikan contoh, memberikan analisis kasus. Ibu Bapak guru hebat, walaupun guru Bapak itu mengajar di kelas rendah atau di kelas SD, apakah metode menggunakan sistem pembelajaran analisis kasus ini bisa diterapkan? Bisa. Kebetulan saya juga adalah seorang pendidik yang di kelas SD ya. Saya selalu menerapkan metode ini. Tetapi juga katanya itu tidak cukup. Tidak cukup. Lantas yang bagaimana yang diharapkan? Nah, ini langsung contohnya saja. Murid membuat webinar seperti hari ini. Murid membuat sebuah seminar virtual. Membahas ilmu pengetahuan. Salah satu contoh, murid itu diberi kesempatan untuk memaparkan bagaimana cara mencangkok yang baik. Ini turunan dari tema, kalau tidak salah ada tema makhluk hidup. Turunannya adalah perkembangan makhluk hidup. Turunannya lagi, salah satu perkembangan makhluk hidup, ada yang bertelur, ada yang beranak, kemudian ada yang dicangkok, ada yang biji dan sebagainya. Nah, dipilih yang mudah. Ini contoh ya. Ini contoh. Nah, dalam posisi ini, dalam situasi, dalam tahap R ini, murid itu sudah benar-benar tidak lagi dicekokin. Oh, ini 1, ini 2, ini 3. Tidak seperti itu. Melainkan mereka hanya diberi tema, diberi kasus, kemudian mereka pergi mencari solusi atas kasusnya ini, atas soal yang telah diberikan oleh si Bapak Ibu guru tadi. Ini yang diharapkan dalam metode SEMR. Nah, agar sampai kepada tahap R ini, apa yang dilakukan? Nah, tentu butuh persiapan. Persiapan yang matang. Mulai itu dari literasi teks, literasi numerasi, literasi digital. Tapi Pak, bagaimana dengan literasi digital?
Bagaimana kita mengajarkan mereka? Jangan tanya ibu bapak anak-anak kita zaman sekarang. Lebih hebat mereka untuk mulai masuk ke dunia cyber, dunia teknologi daripada kita yang sudah mulai ubanan ini. Ya, baik. Jadi, apa kaitan SEMR dengan resiliensi? Jadi ada dua tadi ya. Resiliensi itu tadi adalah sebuah tekanan ya, di mana kondisi kita itu kita mundur karena situasi kondisi. Apakah itu dari luar tubuh kita, dari dalam tubuh kita, apakah itu karena keluarga kita, apakah karena teman kita, apakah karena situasi kondisi dan sebagainya. Nah, kemudian SEMR tadi ya, SEMR itu adalah sebuah jalan ya, step by step, kemana kita berangkat dari satu titik ke titik yang lain, dari satu titik ke titik yang lain. Apa kaitannya? Ibu bapak perhatikan denah yang tampil di layar ibu bapak. Nah, ini adalah SEMR sebagai peta. Bayangkan ibu bapak, kita berangkat dari warna biru ini menuju ke yang warna merah ini. Ya, dari warna biru kita berangkat ke warna merah. Nah, ini dia. Titik berangkatnya di sini. Ini rutenya hingga sampai ke titik tujuan kita. Kemudian inilah titik tujuan. SEMR-nya itu ada di mana? Ada di sini. Ini adalah awal, kemudian ini adalah A dan M, ini masih dalam tahap proses pembelajaran kita sebagai seorang pendidik, dan R itu adalah tujuannya kita. Nah, yang merah, kuning, merah ini adalah tantangan. Ibu bapak guru hebat. Manusia sudah dikodratkan oleh Tuhan sang pencipta alam semesta dan segala isinya. Begitu manusia dilahirkan, sudah menjadi kodratnya akan ada nantinya kematian. Itu yang pertama. Sudah menjadi kodratnya manusia hidup pasti akan mengalami tantangan, menghadapi tantangan. Tetapi kalau kita memiliki keyakinan dan tujuan yang pasti, rancangan yang tepat, optimisme, maka kita akan sampai kepada tujuan kita. Kita harus yakin dengan itu. Nah, ini dia. Ketika kita pada masa fase S, ya, ada di fase S, ya, harus banyak aplikasi. Seorang pendidik mengatakan demikian. Seorang guru mengatakan demikian. Oh, saya menguasai ada 15 aplikasi mengajar, Pak. Saya sungguh luar biasa. Nah, itu sebuah pemahaman yang salah. Dalam mengajar dengan kondisi seperti sekarang, di zaman revolusi industri 4.0 ini, bukan itu. Kemudian, saya banyak materi, Pak. Kemudian, oh, skenario KBM saya itu luar biasa, Pak, banyaknya. Itu baru sampai di tahap S, di mana kita baru menjadi guru. Kemudian, apa yang kita hadapi dalam kondisi tantangan menuju fase M? Meningkatkan partisipasi murid. Ada tanya jawab. Ada interaksi. Ada komunikasi. Walau dalam kondisi saya di rumah, murid-murid saya misalkan itu ada di rumahnya masing-masing. Ini masih dalam tahap A. Masih dalam tahap yang A. Memperkaya ide kombinasi aplikasi, mengenali motivasi belajar murid itu masih hanya tahap di situ. Kemudian kita menghadapi situasi dan kondisi. Oh, saya itu metode student center learning saya itu berkelanjutan, Pak. Keren. Saya selalu memberi stimulus, memberi bacaan, memberi literasi dan lain sebagainya. Oh, manajemen event online saya keren, Pak. Kalau saya uji coba itu, itu sudah, menurut saya sudah cukup. Kemudian manajemen kolaborasi saya lumayan, Pak. Saya berkolaborasi dengan guru satu dengan guru lain ketika belajar beberapa muatan.
itu masih dalam tahap kondisi kita menghadapi tantangan menuju yang R. Nah, kondisi-kondisi ini, tantangan-tantangan ini yang selalu kita hadapi, sadar tidak sadar sebagai seorang pendidik. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan ini, di sana kita banyak diam, di sana kita banyak putus asa, sehingga kita tertinggal dan membiarkan saja, begitu saja asallah saya mengajar. Sadar tidak sadar, itu pernah kita lakukan. Asallah saya selesaikan, saya habiskanlah materi ini, selesai, nanti saya beri soal, selesai, sampai di sana. Ternyata ibu bapak, itu adalah kesalahan besar. Kalau bahasa saya selalu mengatakan kepada teman-teman tim guru atau guru dimanapun saya memberi materi dan pembelajaran, Anda adalah manusia penzolim yang sangat luar biasa. Tapi Pak, situasi kondisi ini yang membuat, justru dengan situasi kondisi ini kita harus lebih survive. Kalau murid kita belajarnya itu hanya 1 lembar, maka kita harus sudah 1 bab. Kalau siswa kita saja sudah membaca 1 buku, maka kita harus membaca buku 1 rak buku. Tapi Pak, saya sudah menjadi guru kan sudah lama. Saya sampai seumuran ini, mulai setelah lulus kuliah dulu sudah menjadi guru Pak. Kurang lebih 25 tahun benar. Karena sudah kodrat manusia, begitu dilahirkan ke muka bumi ini, dari lahir sampai dia di kain kafani nanti, sampai ke liang lahat, dia tetap belajar. Manusia tetap belajar. Apalagi profesi kita manusia yang menciptakan cara pikir, regenerasi bangsa, regenerasi kita yang harapannya lebih baik dari kita. Maka tentu kita harus lebih daripada yang lain atau dari profesi-profesi yang lain. Nah, ini adalah tingkat atau matriks dari tabel dari perkembangan ya, perkembangan keterampilan kemudian potensi tantangan. Kalau yang ini nanti langsung dibaca saja, ini yang tadi saya jelaskan Ibu Bapak. Oke, saya langsung masuk ke critical thinking. Nanti kita silahkan lebih banyak ini ya, lebih banyak kita bertanya jawab. Jadi beberapa materi yang kalau dia hanya tabel itu akan kami lewatkan saja. Critical thinking. Di beberapa tempat saya sudah sering membahas tentang critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis. Tahun ini, zaman ini, saat ini kita sudah masuk pada society 5.0. Zaman revolusi industri 4.0, tetapi sosial kita itu sudah masuk ke dalam 5.0. Di mana sosial manusia tidak lagi kita bertemu di warung kopi, kita ngobrol, misalkan ya, ketemu di satu tempat kita ngobrol, tapi kita sudah bisa ngobrol di dunia maya. Bahkan seperti sekarang, ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan tadi ya. Ya, ada yang dari beberapa tempat ya, saya lupa tadi. Nah, kita bisa berkomunikasi hari ini dan lebih dekat ya. Karena itu tadi, media sosial, perkembangan teknologi. Di satu sisi Ibu Bapak, perkembangan teknologi itu positif. Di satu sisi, hal itu sangat negatif. Perlu kita tanamkan dalam mindset kita masing-masing sebagai seorang pendidik. Teknologi itu memiliki 2 jalan. Jalan menuju kesesatan. Kalau bahasa saya, 1 jalan menuju neraka, 1 jalan menuju surga. Ada 2 jalannya. Tinggal bagaimana manusia memilih yang mana, jalannya kemana. 1 negatif, 1 positif. Tanpa teknologi, perkembangan teknologi saat ini, mustahil kita bisa bertemu pada kelas ini ya, pada webinar pada sore hari ini. Saya tidak bisa mengajar ketika 3 tahun kurang lebih pandemi. Negatifnya di mana Pak? Negatifnya, di media-media sosial sudah tidak ada lagi batasan memaki-maki satu dengan yang lain. Ketika si A benci kepada si B, dia mengirimkan status yang memang membuat si B naik darah tinggi, berkelahi,
Bahkan ada yang lebih mengerikan, di media sosial pernah terbaca saya di Facebook, ada seorang bapak yang mengumumkan ke forum atau ke media sosialnya bahwasanya anak kandungnya dia pecat. Tertanggal hari ini, nama lengkap si bapak, kemudian dibawanya, melalui surat ini saya mengumumkan kepada khalayak ramai dan saudara-saudari, keluarga dan seterusnya, bahwa nama si A, tempat tanggal lahir, yang adalah anak dari disebutkan nama si bapak ini dan istrinya, tertanggal hari ini saya anggap tidak lagi menjadi anak saya. Itu mungkin kita pernah tahu itu di media sosial. Wow, sungguh luar biasa sekali. Anak sendiri pun bisa dipecat. Itulah teknologi. Sekali lagi, teknologi ini bisa membawa malapetaka, bisa membawa kesuksesan, jalan kebaikan bagi kita. Nah, kata kuncinya kaitannya dengan materi yang kedua ini, berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Mengapa perlu kita berpikir kritis dalam kaitan dengan teknologi? Menghadapi internet. Mengapa internet penuh keputusan gegabah tanpa berpikir kritis? Nanti akan coba kita lihat. Mengapa berpikir kritis itu sulit ya? Kita kayak didoktrin ketika mungkin kita mengalaminya ada di grup sekolah begitu ya, atau di grup RT, atau di grup RW, atau di grup sosial kita di WA begitu ya, di keluarga kita. Ketika ada yang mengirimkan sebuah gambar atau berita, kita sangat cepat sekali jari-jari ini mengatakan oke, gitu ya. Itu mungkin kita alami tanpa dibaca. Iya, terima kasih, itu langsung itu. Kayaknya otak kita ini sudah tidak lagi berfungsi dengan normal. Jadi otaknya itu sebagian berpindah ke jari-jari ini, jempol ini. Cepat sekali, oke, thank you, begitu ya. Terima kasih, atau memberikan tanda jempol begitu. Oke, gitu. Nah, ini yang dimaksud. Kita gegabah dalam hal-hal seperti itu. Terbiasa dari itu, maka segala-galanya menjadi hal yang tidak pernah kita pikirkan dalam mengambil keputusan. Maka dalam diagram ini saya membaginya menjadi berpikir kritis dan saya sadar saya berpikir. Ternyata yang saya sadar saya berpikir ini lebih sedikit manusianya. Seseorang itu berpikir dulu nih, benar nggak ya? Benar nggak ya bahwasanya presiden saya ini yang mengakibatkan semua ini menjadi rakyat kami di tempat ini menjadi kelaparan, semakin hari semakin tidak baik. Benar nggak ya seperti yang dikabarkan media sosial bahwasanya guru-guru ke depan ini ya sudah tidak lagi dipakai karena teknologi semakin canggih. Banyak malah orang yang tersesat, malah para cendekiawan, orang-orang pintar, orang-orang hebat. Lah, kok tersesat dengan itu? Bingung saya. Karena ada beberapa informasi-informasi suatu ketika kalau teknologi berkembang maka guru sudah tidak dipakai lagi. Karena semuanya digantikan oleh mesin, oleh teknologi. Kemudian langsung percaya, begitu kan? Kemudian nggak semangat lagi mengajarnya. Nah ini yang dimaksud dengan tidak berpikir kritis tadi. Semua menerima, diterima semuanya. Nah, critical thinking apa itu? Apa sih itu critical thinking? Nah, critical thinking itu adalah proses berpikir, observasi, refleksi, kemudian menalar, yang disiplin, mahir, aktif dalam membuat konsep, dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Nah, critical thinking, keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Ini penting sekali. Ya, ini penting. Sebelum kita membuat sebuah keputusan, maka diharapkan kita benar-benar sadar dan memahami informasi-informasi tersebut, informasi yang masuk. Kita banyak terjebak dalam hal ini.
Kita banyak tersesat dengan pemikiran kita karena memang kita sebagai seorang pendidik itu tidak pernah berpikir kritis terhadap sesuatu. Nah, oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan critical thinking ini dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat. Khusus berpikir kritis di dunia internet. Nah, internet itu seperti megafon. Ketika ya kita pramuka ya, anak-anak silahkan kemari berkumpul di titik jemput misalkan begitu, supaya nanti kita pulang naik angkot misalkan. Nah, suara kita yang kecil ini kemudian keluarnya itu besar, wow begitu ya. Jadi internet itu seperti megafon. Begitu ibu bapak send di media sosial, peng, maka semuanya akan diatur oleh algoritma dan itu akan disebarluaskan. Internet adalah megafon yang paling efektif ibu bapak. Bahkan sampai hari ini internet itu dimanfaatkan untuk hal-hal apapun, bahkan untuk medis, untuk perang sekalipun. Kita tahu sampai hari ini belum terjadi perdamaian, belum ada perdamaian kata sepakat pertempuran, peperangan antara Ukraina dan Rusia. Bagaimana yang satu mendeteksi ada kelompok-kelompok katakan penyusup, ya mereka menggunakan internet, menggunakan teknologi. Hati-hati dengan kata ini. Nampaknya sederhana. Saya merefleksikannya, saya secara pribadi mengevaluasi proses, mengevaluasi apa yang sudah selama ini saya lakukan. Ternyata jujur saya salah satu manusia yang paling jahat. Kaitan memposting, memberikan sebuah statement di dunia maya. Dan saya mengaku dosa akan itu. Mengapa? Baru-baru ini saya sadar ternyata. Baru-baru ini baru saya paham. Nah, berpikir kritis dengan internet seperti ini ibu bapak. Nah, yang hitam itu seharusnya yang muncul, artinya yang hitam-hitam ini adalah informasi-informasi yang baik. Ini yang terjadi di media, di dunia maya. Harapannya kita adalah yang hitam-hitam ini yang akan keluar. Tetapi malah yang merah ini yang lebih banyak. Nah, ketika sudah keluar, ya, berpikir kritis dengan internet, ya, masih di tahap itu. Nah, yang seharusnya, ya, dan seharusnya ditolak warna merah. Begitu keluar menggunakan megafon tadi, internet tadi, maka seperti inilah gambarnya. Ini realita ya, ini kenyataan hasil algoritma. Setelah dihitung, setelah difilter oleh mesin algoritma, nah inilah yang terjadi. Dan anehnya banyak masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, cepat menangkap itu. Mengapa? Ya, karena ada pepatah mengatakan begini, kebohongan-kebohongan, ada gaung atau kalimat, kebohongan-kebohongan yang selalu diucapkan, itu akan menjadi sebuah kenyataan dan realita. Dan itulah kebenaran kebohongan itu. Itu yang terjadi pada dunia internet. Nah, berpikir kritis dengan internet. Setelah tadi keluar, maka dia masuk lagi, dikirim lagi. Masuk tadi ke mesin, sekarang dikirim. Begitu dikirim, ya, ini dikirim media berita-berita ini, ya. Kemudian balik lagi algoritma mengirimkan lagi. Maka hati-hati mengirim. Ketika seseorang mengirim data atau file kemudian Anda langsung mengirimkan kembali, ya, harapan saya berhati-hati dan berpikir kritislah. Nah, kemudian ini keluar. Begitu ini keluar, ternyata tadi yang hitam tadi ya adalah informasi penting. Informasi-informasi penting itu sudah tidak ada lagi ketika di pengiriman kesekian. Maka bisa dipastikan seluruh kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat hinaan-hinaan, iya, silakan Pak Saban.
Boleh diketik saja, Pak Agus. Langsung saya jawab nanti, diketik saja. Halo? Halo? Baik, sudah? Nanti diketik saja. Mungkin suaranya lagi ini ya? Hah? Iya. Baik. Baik. Kurang lebih 30 menit lagi saya akan selesaikan materinya ya. Nah, sudah sampai tadi di tahap bahwasanya informasi yang keluar ke media sosial itu sudah menjadi jelek ya. Sudah tidak lagi ada hal-hal yang penting. Yang hitam itu adalah informasi-informasi penting. Ini realita ya. Ini realita yang kita hadapi. Yang sekarang ada di gadget kita, yang ada di media sosial, di mana kita selalu berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, berpikir kritis dengan internet itu di mana? Di mana critical thinking itu diposisikan, diletakkan, itu ada di sini. Di sini ada lampu merah, ada lampu kuning, dan ada lampu hijau. Nah, ketika informasi itu masuk, kemudian diolah oleh algoritma mesin internet, ya, kemudian kitalah yang akan nanti menfilternya sebagai pengguna, sebagai manusia. Oke? Nah, kalau digambarkan, ya ini dia. Posisi kita ada di lampu merah ini, ada di cerocong ini. Di sini ada seperti filter yang bisa memfilter data-data itu. Nah, mengapa demikian? Mengapa ini penting? Karena peserta didik kita dari umur 7 tahun ya, kelas 1 SD, itu sampai nanti umur SMA, itu manusia pengguna media sosial yang sangat banyak. Maka mari kita bayangkan kalau di dalamnya itu, di dalam media sosial, di dalam internet, YouTube, Instagram, apalagi kita media-media sosial lain yang selalu kita gunakan, itu lebih banyak konten negatif atau daripada positifnya. Maka kita sebagai pendidik itu akan kewalahan untuk membentuk mereka menjadi apa. Ini dia. Maka berpikir kritis dengan internet itu harus sadar, hati-hati, disiplin, mahir, dan aktif. Maka tidak boleh langsung asal saja. Kalau kita langsung saja, ini akan menjadi masalah tersendiri, akan muncul persoalan tersendiri. Kita berusaha mendidik, ternyata media sosial menghancurkannya. Maka kita sebagai pendidik, ya minimum harus memiliki daya lenting tadi ya, untuk berangkat dari situasi yang seperti ini, berinovasi, naik lagi, bahkan bila penting, kita para pendidik yang menguasai media sosial, konten-konten pengajaran yang kita masukkan di dalam, konten-konten pendidikan. Ya, bagaimana cara mungkin seperti saya membuat konten, bagaimana cara menanam padi, bagaimana cara menanam jagung, bukan bagaimana cara bermalam minggu, bukan bagaimana cara kemudian di dalamnya itu banyak saya lihat di TikTok begitu ya, bagaimana cara melakukan mendekati seorang anak gadis, begitu kan banyak ya. Hanya saya nggak begitu kali masuk ke dalam situasi itu, karena saya langsung membuat skat dengan konten-konten seperti itu supaya tidak saya banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal demikian. Nah, mengapa internet penuh dengan keputusan yang gegabah? Karena internet itu enak. Di dalamnya itu sajian-sajian yang menarik. Ya, media sosial di samping menarik, mereka menghadiahkan. Ada saya punya kenalan, dia itu membuat satu konten bagaimana memperkenalkan setan-setan Indonesia dengan gambar-gambar yang dia punya. Dan ketika dia mendapat subscribe, kemudian mendapat ditonton dan mendapat like begitu ya, kemudian uangnya banyak sekali dapat berkucuran. Dia mendapat penghasilan per bulan. Semakin banyak penggemarnya.
Tetapi yang menjadi masalah adalah, saya katakan ke beliau, anak-anak didik saya akan hancur hanya gara-gara seperti ini. Nah, stimulus tingkah laku, kemudian penghargaan atau reward. Ini yang diberikan oleh media-media sosial. Makanya enak sekali. Oleh sebab itu, ini menjadi penting bagi kita sebagai seorang pendidik. Stimulus tingkah laku. Tingkah laku itu tadi kemudian diberi penghargaan. Mau tingkah lakunya setengah, mohon maaf ibu bapak guru hebat, setengah pakai baju, itu tentu ada kan? Kita lihat bagaimana situasional kekacauan itu diekspos, bagaimana hal yang tabu itu diekspos dan itu mendapat penghargaan. Itu yang sehingga membuat media sosial bergerak. Penggunaan internet terbanyak remaja dan dewasa muda. Kalau seperti saya mungkin sudah tidak lagi lah ya. Paling pun saya gunakan internet ini untuk untuk mengajar, untuk melakukan hal-hal yang positif. Tapi remaja dan dewasa muda ini sudah masuk dalam catatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, bahwasanya hal ini sangat benar-benar penting untuk kita perhatikan sebagai pendidik. Nah, ini media sosial menghadiahkan keputusan gegabah dengan perhatian. Bahkan yang kacau sekalipun diekspos, kemudian itu mendapat hadiah. Apa nggak enak? Oh, sangat enak sekali. Ya, padahal kita sudah mungkin pergi pagi pulang sore, kita mendidik, malam di rumah kita mempersiapkan materi. Siapa yang memberi penghargaan kepada kita? Kadang untuk mengucapkan terima kasih juga Bapak orang tua siswa atau si siswanya itu sungkan. Nah, itu. Nah, remaja dan dewasa muda. Ini ada segitiga yang saya buat ya. Yang dibutuhkan oleh remaja dan dewasa muda yang pertama adalah kasih sayang. Kemudian adalah kompetensi. Setelah itu yang paling tertinggi adalah aktualisasi diri. Di dunia maya atau di media sosial banyak terjadi cinta, ya, kasih sayang dengan cara tiba-tiba tadi terputus, mohon maaf. Nah, di media sosial, para dewasa muda dan remaja itu mendapat perhatian khusus dari mesin, ya, bukan dari seseorang, tapi dari mesin, dari mesinnya, mesin-mesin algoritma, mesin otak-otak, chip-chip yang sudah diciptakan di perangkat-perangkat. Maka itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Nah, ini dia, ya, critical thinking. Klaim informasi, sadar berhati-hati, disiplin, mahir dan aktif. Nah, yang terakhir ini Ibu Bapak nanti kami kirimkan materinya. Ini tadi yang juga sudah kami sudah sampaikan ya, sudah bahas. Oke. Nah, membuat berpikir kritis menjadi keterampilan, kebiasaan dan insting. Seperti ini gambarnya. Bapak guru, Ibu Bapak guru hebat. Nah, saya sadar bahwa dan saya berpikir. Ini dua hal yang berbeda ya. Selama ini kita baru hanya sadar tapi nggak pernah berpikir dalam mengirimkan konten-konten ke dunia maya, ke menggunakan internet. Oke. Nah, sehingga muncullah masalah-masalah tersendiri, muncullah persoalan-persoalan baru dalam dunia sosial hidup kita. Kembali lagi kepada seorang pendidik nanti mencari solusinya. Kalau situasi dan kondisi situasi kondisi sosial sudah tidak lagi kondusif, maka siapa yang pertama diajak duduk? Para pendidik. Karena di sanalah letak reparasi, memperbaiki dari proses sosial tadi. Maka mari kita mulai sadar, ya, sadar dan berpikir dan menawarkan kepada peserta didik kita dengan cara dan metode kita masing-masing. Nah, ini dia.
Jadi diharapkan begini Ibu Bapak, murid dan Bapak Ibu guru itu berjalan bersama, ya. Lama-lama, kelamaan muridnya menyatu dengan guru, karena si guru, mengapa tidak kelihatan lagi warna si murid? Karena memang dia sudah menyatu dengan si kuning tadi. Telapak yang kuning ini, itu bisa dilakukan ketika guru menjadi teladan. Bukan hanya sebagai sumber ilmu pengetahuan, menjadi hanya pendidik, tapi juga teladan. Teladan dalam kehidupan, teladan dalam berbicara, bersikap, teladan dalam dunia pendidikan, dan teladan dalam segala-galanya. Nah, menginspirasi berpikir kritis, ya, mengapresiasi berpikir kritis, stimulus tingkah laku, dan penghargaan atau reward. Nah, kita juga bisa memberi penghargaan kepada para peserta didik kita, orang-orang atau siswa-siswa yang memiliki, ya, yang sudah mampu dalam berpikir kritis. Dalam hal ini dia mengirimkan sesuatu di media, dia mau menyampaikan materinya kepada teman-temannya, dia selalu berpikir kritis. Kalau dulu saya pernah mengingat pepatah mengatakan begini, jilat bibir sebelum bicara. Artinya adalah si siswa itu sudah dipikirkan dulu apa yang mau dia sampaikan. Itu. Nah, ini dia. Kita memberi penghargaan, ya, dalam posisi reward tadi, ya, secara orisinalitas dan secara mendetail. Oke, ini terkait dengan berpikir kritis. Creativity. Segala bentuk komunikasi, terutama audio visual yang berisi sebuah informasi, hiburan atau ajakan, ini adalah konsep atau turunan dari sebuah kreativitas. 3 tahun belakangan ini saya banyak menemukan guru-guru yang kreatif. Saking kreatifnya, dia bingung. Pak, ada beberapa guru yang mengatakan atau bertanya kepada saya, Pak, sekiranya siswanya, ini contohnya dalam waktu itu, dalam pembicaraan saya, komunikasi saya, berenang, ya. Guru PJOK ini bertanya kepada saya, Pak, kaitan dengan kreatif, masuk kategori kreatif kah kalau saya mengambil nilai si siswa itu berenang di kamar mandi? Itu saking kreatifnya. Jadi mereka berenang di kamar mandi dengan gaya yang sudah ditentukan. Si guru tidak kemudian melihat ruangan kamar mandinya, kemudian bagaimana nanti proses dia mau menyelam, begitu, ya, mau masuk ke dalam air, gitu. Artinya kaitan-kaitan penilaian itu sudah tidak lagi diperhatikan. Pokoknya ya berenang, masuk, nyelam masuk air. Ya, karena memang saat itu jangankan keluar ke kolam berenang, sampai anak-anak kan hanya diperbolehkan hanya sampai gerbang rumah saja. Sisanya semuanya beraktivitas. Begitu. Ya, saya hanya tertawa saja sih mendengar cerita si bapak guru tersebut. Nah, apa itu kemampuan kreatif? Creativity. Salah satunya adalah konten dan teknik bercerita. Bagaimana kita seharusnya menjadi seorang pendidik? Ya, kita harus mampu bercerita. Menceritakan sesuatu hal yang benar-benar terjadi dan yang benar-benar akan dialami secara real oleh peserta didik kita nanti di situasi kondisi hidupnya. Bercerita. Ingatkah kita bahwasanya dulu ada ini, ya, buku dongeng, gitu, ya, ada buku bobo. Nah, di sana kita kan dulu, ya, di beberapa tempat itu yang berlangganan buku bobo. Kalau saya nggak berlangganan, saya hanya mendengar bapak ibu guru saya bercerita tentang Maling Kundang, kemudian tentang Danau Toba, kemudian tentang, ya, banyak cerita dongeng yang sehingga menjadi tertanam di mindset saya bahwasanya cerita-cerita itu ternyata bisa dibuat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang lain. Kaitan dengan contohnya adalah Maling Kundang, anak durhaka, sehingga saya takut sama mama saya.
takut ya kalau nanti saya kemudian nakal kepada mamaku atau jahat begitu ya, tidak memperdulikannya, tidak mengurusnya, maka saya nanti dikutuk jadi batu. Itu kan cerita-cerita saat kita diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu. Nah, kemampuan bercerita ini penting sekali. Kemampuan bercerita ini penting sekali. Jujur, banyak bapak ibu guru yang tidak mampu bercerita. Si bapak ibu guru itu hanya textbook saja yang dibacakan. Ya, dari paragraf satu ke paragraf yang lain. Ini harus kita sadari. Maka di samping kita sadari, kita berubah ya dari satu situasional ke situasi yang berikutnya. Baik. Nah, 3 tahap membuat konten. Ya, konten-konten. Kalau ini saya yakin ibu bapak sudah memilikinya. Hanya saya mau mengulasnya sedikit. Membuat rencana, kemudian mengeksekusinya, membuatnya, dan kemudian menguploadnya di media sosial atau memasarkannya. Tiga hal ini penting sekali untuk kita sebagai seorang sekarang ada yang juga satu profesi yang berkaitan dengan konten ini, yaitu YouTuber begitu ya. Sebagai seorang YouTuber, apa cita-citanya YouTuber begitu? Nah, tidak jauh dari hal ini. Nah, ini perencanaannya. Nanti ibu bapak yang kaitan ini tinggal ya cek satu, cek satu. Sudah Pak Agus? Sudah cek satu Pak Agus? Sudah jelas? Halo? Halo? Pak Agus? Halo Pak Agus? Halo ibu bapak semua, bisa mendengar suara saya? Oh ya, baik, saya lanjut. Oke, baik. Nah, untuk materi yang ini sangat mudah ya. Nanti kami tinggal kirimkan saja, ibu bapak tinggal baca saja ya. Silahkan nanti dibaca. Apa-apa saja syarat-syarat dalam membuat konten-konten, dalam membuat video pembelajaran misalkan begitu ya. Oke, ini sangat ada kaitannya dengan materi yang mungkin ibu bapak sudah tidak aneh lagi ya, kaitan dengan membuat media atau membuat ya media pembelajaran, baik itu video maupun tulisan-tulisan seperti media cetak, itu menggunakan Canva. Jadi sangat mudah sekali kaitan itu. Tapi penting kami sampaikan bahwasanya materi tadi itu kalau salah konsepnya maka salah pula nanti ujungnya itu. Ya, tapi nanti ibu bapak silahkan nanti bisa dibaca ya, itu sudah kami siapkan. Nah, yang keempat, komunikasi ya, atau communication yang efektif. Komunikasi yang efektif itu seperti apa? Ketika ada beberapa syarat, ada komunikan, ada komunikator, ada pesan, dan ada media untuk menghantarkan pesan itu. Nah, komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Ini dia komunikasi yang efektif. Ternyata dari beberapa survei yang kami buat, banyak peserta didik yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Menurut si guru, menurut si pendidik, dia sudah bisa, dia sudah mampu, dia sudah menyampaikan semuanya kepada peserta didiknya. Ketika ditanya peserta didiknya, pahamkah? Saya tidak paham, Pak. Kamu mengertikah anakku? Saya tidak mengerti, Pak. Padahal si guru sudah bicara dari pagi, sudah ngomong, sudah berkomunikasi dari pagi sampai siang. Ini menjadi masalah yang salah satu utama yang harus kita coba evaluasi dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, dalam komunikasi intinya adalah berbagi pengetahuan.
Ya, komunikasi di dalam dunia pendidikan maksud kami, berbagi pengetahuan. Nah, komunikasi yang efektif itu seperti apa? Nah, ini kira-kira gambar dan prosesnya. Ya, artinya dari otak seseorang dia menyampaikan dengan kalimat lisan hingga sampai masuk ke dalam otak orang lain atau seseorang yang lain. Ini dia. Konsep ini harus kita pahami sebagai seorang pendidik, ibu bapak, guru hebat. Nah, contohnya adalah komunikasi dua arah ini. Kalau yang satu menggunakan bahasa Inggris, yang satu menggunakan bahasa, katakan bahasa Bali. Ini yang agak warna kuning, yang otaknya merah, yang ini lahir di Inggris, belum pernah datang ke Indonesia, belum tahu bahasa Bali. Kemudian yang warna agak biru ini, dia menggunakan bahasa Bali. Ini nggak akan pernah nyambung. Yang satu ngomong apa, yang lain ngomong apa. Dan itu pasti tidak akan nyambung itu. Perlu ibu bapak guru hebat ketahui, kunci dari kehidupan yang sehat dan bahagia adalah hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu akan terjalin kalau komunikasinya baik. Begitu juga di dalam kelas, baik kelas virtual maupun kelas untuk tatap muka di kelas. Nah, dalam berkomunikasi yang paling tinggi agar orang lain benar-benar respect, agar orang lain itu benar-benar memperhatikan, ya, mau benar-benar memberikan perhatiannya kepada kita, itu ketika kita empati. Kita benar-benar berempati kepada mereka, kepada orang yang kita lawan berbicara kita. Kemudian dari menjadi menganalisa dan menentukan tingkat kesalahan seseorang. Ini yang biasa kita lakukan. Menjadi fokus untuk mengenai, ya, kebutuhan kita dan orang lain. Ini harus dirubah. Selama ini kalau pemikiran kita dalam otak kita itu, kalau berkomunikasi itu ingin mengetahui apa sih yang buruk, apa sih yang kurang baik di lawan bicara kita, supaya saya bisa menjatuhkan, supaya saya bisa untuk merusaknya, merusak pekerjaannya, atau supaya saya bisa lebih hebat dari dia. Saat ini, ya, kita harus mengubah itu semua. Kita harus fokus mengenai apa sih kebutuhan setelah kita berkomunikasi ini, apa sih yang dibutuhkan. Kemudian fokus di proses, ya, fokus di progres, bukan di kemenangan instan. Kemenangan instan ini lebih kepada ingin menjatuhkan orang lain. Dan ibu bapak, saudara-saudari guru hebat yang terkasih, mendengarkan untuk mengerti, bukan untuk merespon. Ketika kita menjadi teman atau lawan bicara seseorang, jadilah pendengar yang hebat. Maka ketika kita menjadi pendengar yang hebat, kita akan tahu apa yang dikeluhkan oleh para peserta didik kita. Apa sih yang diinginkan oleh peserta didik kita? Maka ketika kita sudah tahu apa yang diinginkannya, tentu kita tahu dong harus memberikan apa kepada mereka. Nah, ketika sudah rasa empati, ya, kita menjadi seorang pendengar yang baik, maka hubungan itu akan semakin baik. Mengapa? Karena kita akan semakin lebih dipercaya oleh mereka. Kalau hati, perasaan peserta didik kita sudah diberikan kepada kita, dia sudah, ya, ibaratnya mempasrahkan dirinya kepada kita sebagai peserta didik, tanda kutip, ya, mempasrahkan tanda kutip, maka kita tinggal mendesain mereka. Ya, apa saja yang kita sampaikan itu nanti akan bisa diolah di dalam sebuah kelas virtual maupun tatap muka. Alat yang paling canggih, ya, kemampuan non teknis, ya, komunikasi virtual versus tatap muka. Ibu bapak bisa lihat. Nah, komunikasi itu harus tepat sasaran. Kemudian tentukan dan putuskan. Ketahui hasil akhirnya. Ini adalah kalimat-kalimat inti untuk mengarahkan kita kepada komunikasi yang efektif di kelas.
kita dengan peserta didik kita. Kemudian, kenali terlebih dahulu siapa lawan bicara kita. Kemudian, perhatikan gaya komunikasi kita. Tentu berbeda dong sesama guru, ya, bahkan sesama guru, yang satu gurunya laki-laki, yang satu perempuan juga gaya bicaranya pasti berbeda. Ya, maka bangunlah ibu bapak, kita harus membangun sebuah keakraban nyaman dan hangat dengan peserta didik kita. Bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Jadi jangan kemudian, atau banyak yang kami temukan sesuatu perbedaan, ya, gap antara saya sebagai seorang guru dan para peserta didikku. Selalu ada di benaknya, kamu kan hanya siswa, saya gurunya, maka terserah saya. Ini yang menjadi masalah. Kemudian, pendek namun efektif, ya, bersikap jelas. Mengapa demikian? Para peserta didik kita sekarang lebih suka menggunakan kata-kata yang pendek, tapi tepat sasarannya. Jadi tidak panjang seperti dulu kita mungkin mengalami itu. CBSA kalau saya masih ingat, catat buku sampai habis, terus dicatat, si guru nggak tahu kemana, itu dulu. Nah sekarang zamannya sudah berubah. Kita harus mempendekkan kalimatnya, tetapi kontennya, isinya yang luar biasa. Sampaikan ekspektasi Anda, ya, jenis tugas, cara penilaian, tanggal dan jadwal, jalur komunikasi ini ketika dalam proses mengajar. Jadi harus dijelaskan dulu, karena ternyata siswa, para anak-anak didik kita itu bertanya-tanya, bagaimana ya Bapak guru saya menilai saya, bagaimana ya nanti jenis tugasnya ya. Nah, itu harapannya dalam komunikasi, supaya terjalin komunikasi yang efektif, ini harus disampaikan terlebih dahulu. Nah, metode komunikasi virtual yang efektif itu tergantung di mana kondisi budaya di mana kita mengajar. Ya, ada orang yang menggunakan Google, ya, ada menggunakan WA, ada menggunakan email, ada menggunakan banyak media-media sekarang. Tetapi yang mana yang efektif? Alat-alat komunikasi sekarang yang efektif adalah yang sesuai dengan budaya, situasi, kondisi di mana Bapak Ibu guru hebat berada. Nah, rencana komunikasi. Nah, ini tinggal nanti silahkan dibaca saja, ya. Oke, saya masuk ke penerapan kelas campuran. Inti dari penerapan kelas campuran ini adalah bagaimana mencampurkan beberapa metode menjadi sebuah metode yang relevan yang kita gunakan, atau biasa disebut dengan blended learning, dalam konsep sinkronus maupun asinkronus, ya, dalam konsep sinkronus maupun asinkronus. Nah, ini materi ini saya pikir sudah kita dapatkan di beberapa waktu yang lalu, ya, karena setiap kabupaten kota terkait dengan sinkronus dan asinkronus, blended learning, metode mengajar campuran ini sudah disampaikan kepada kita. Nah, mengapa ini kami munculkan kembali hanya untuk sebagai bahan pengingat saja, mereview kembali apa yang sudah kita dapat di beberapa waktu yang lalu. Nah, ini nanti tinggal dibaca saja Ibu Bapak, ya. Oke, baik. Ini dia peta konsep yang kami buat terkait pelaksanaan sinkronus dan asinkronus itu tadi. Oke, bagaimana komunikasi dan teknologi ini kemudian dipadukan menjadi satu kesatuan. Ini sudah hal yang biasa, ya, bagi kita Bapak Ibu guru hebat. Oke, materi yang terakhir. Saya biasanya selain daripada memberi judul ini collaboration, saya juga memberi judul ini di beberapa tempat. Seperti yang sebutkan tadi di awal adalah gotong royong. Ya, gotong royong. Nah, di desa ini sangat masih kental, ya, dilakukan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, bergotong royong dalam menjaga lingkungan kita supaya aman dari para pencuri.
Bapak pendiri negara kita, Republik Indonesia itu, Insinyur Soekarno mengatakan begini, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Ini penting ya, ini penting untuk kita tanamkan dalam hati sanubari kita masing-masing. Maka yang dikatakan bangsa itu adalah bagaimana? Di mana bangsa? Regenerasi bangsa. Bangsa itu sebenarnya di mana dibentuknya? Dan siapa yang membentuk? Itu dibentuk di bangku sekolah. Di samping itu ditambah dengan di rumah dan di lingkungan. Tetapi yang lebih terinti mengarahkan mereka, para regenerasi bangsa itu adalah di sekolah. Maka para peserta, para pendidik itu harus benar-benar dapat memahami konsep tentang ini. Nah, berbasis pada kekurangan atau masalah hambatan, berbasis pada aset atau kekuatan. Nah, ini nanti tinggal ibu bapak baca saja ya. Oke, kita lanjut. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ini yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Nah, siapapun dapat melakukan hal ini. Mau itu bukan seorang pendidik, mau itu seorang pendidik, mau itu seorang hanya sebagai seorang pengajar kursus dan lain sebagainya. Diharapkan ya, yang dilakukan oleh seseorang itu dapat berguna bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi bangsanya. Oke. Nah, saya pikir itu saja. Mengingat mengapa saya percepat tadi, karena situasi dan kondisi hujan deras juga di sini. Mohon maaf ibu bapak. Semoga materi yang baru saya sampaikan barusan itu dapat memberi sasana pengetahuan ya, tambahan. Kemudian kita nanti lebih banyak bersharing. Silahkan kami waktu dan kesempatan langsung kami berikan kepada Pak Agus untuk kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, karena waktu sudah mulai ini ya, sudah mulai mepet sekali menjelang pukul 5 sore. Silahkan Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Tadi pertanyaannya dari Pak Saban Bagio. Baik, Pak Saban dan Ibu guru hebat dimanapun berada, yang dimaksud dengan teknologi itu bukan hanya sebatas perangkat media elektronik. Ada gadget, ada laptop, ada PC, bukan. Ada jaringan, bukan. Bukan sebatas itu. Ketika kita berada dalam situasi yang jaringan itu tidak ada, perangkat itu tidak ada, yang dimaksud dengan teknologi, lantas yang mana dan bagaimana solusinya? Di sekitar kita muncul misalkan daerah pertanian, di mana pertanian di tempat kita, di tempat kita masing-masing, ya, itu setiap pertanian membutuhkan apa yang disebut dengan pengairan. Ya, pertanian itu membutuhkan pengairan. Nah, mengalirkan air, katakan itu dari sungai, menggunakan bambu yang kita desain bersama sampai ke pertanian ya, sampai ke sawah ini, agar sawahnya bisa dicangkul, bisa ditanami. Itu juga bagian daripada sebuah teknik. Bagaimana kemudian bambu-bambu yang ada di desa itu kemudian dibingkai dalam proses pembelajaran, dipotong-potong, kemudian dibuat menjadi sebuah hiasan, itu juga bagian daripada sebuah teknik. Bagian dari teknologi yang dimaksud tadi. Jadi bukan hanya monoton. Seperti tadi yang saya sampaikan dalam materi yang ketiga tadi, bahwasanya yang terutama bukan perkembangan teknologi ini, bukan.
bukan teknologi perangkat gadget ini, bukan ya. Jadi bukan gadget ini, bukan, salah. Bukan gadget ini yang dimaksud, atau bukan handphone, atau bukan laptop ini, bukan. Bukan itu. Tetapi teknik cara berpikirnya yang harus computational thinking. Artinya situasi kondisi perekonomian itu bisa menjadi bahan kita untuk kita pakai dalam proses pembelajaran yang berkaitan terhadap perkembangan teknologi. Itu mengapa kurikulum Merdeka nanti akan mengadopsi hal itu. Mungkin kita masih termensik dalam kurikulum 2013 yang menggunakan sebuah skat-skat begitu ya. Karena harus menyelesaikan materi yang A, materi yang B, materi yang C. Lalu bagaimana mungkin harus menyelesaikan berenang dengan minimum satu gaya. Katakan pelajaran PJOK. Wajib lulus dari SD itu wajib sudah mampu KI 4-nya itu berenang dengan satu gaya. Padahal si anak tadi itu tinggal di pegunungan yang memang tidak ada air di sana. Untuk mandi saja susah. Bagaimana mungkin mau berenang? Bukan itu yang dimaksud Ibu Bapak ya. Ya, semoga dipahami. Silahkan Pak Agus. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya coba ulang kembali. Ketika sekolah dan guru mampu, tapi si siswa tidak memiliki kemampuan. Ketika si siswa memiliki kemampuan, si sekolah memiliki kemampuan, ternyata SDM si guru tidak memiliki kemampuan untuk proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Harapannya demikian. Nah, itu cerita yang berbeda ya. Dalam konsep pembelajaran yang kami ikuti, yang kami pelajari, itu cerita yang berbeda. Ketika persoalannya itu ada di sekolah, persoalannya itu ada di manajemen sekolah, maka untuk saat ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek itu sudah menyiapkannya. Ya, kaitan kalau sekolah yang tidak mampu. Kalau kemudian bagaimana dengan kalau si pendidiknya yang tidak mampu? Nah, ini yang menjadi masalah. Berarti kalau sempat di dalam sebuah komunitas pembelajaran itu ada si guru yang mengatakan, "Oh, saya tidak mampu." Ya, harus dicari jalan solusinya. Belajar. Solusinya harus belajar. Harus keluar seperti yang saya sampaikan tadi. Kita harus keluar dari situasi yang klasik ya. Si guru hanya mampu bekerja mengajar di kelas, tidak mampu mengajar untuk sampai ke rumah. Seperti hari ini kita bertemu di Google Meet, misalkan begitu. Nah, ini yang mau kami sharekan hari ini, pagi ini, untuk keluar dari persoalan itu. Salah satunya itu. Mengapa tidak mampu? Sebenarnya bukan tidak tepat bagi saya, bagi kita tidak mampu, bukan itu sebenarnya. Tidak mau itu yang lebih tepat. Bagi kalau persoalannya ada di si guru, di si pendidik. Bukan tidak mampu. Lebih tepatnya kata itu adalah tidak mau. Mungkin dengan beberapa alasan, atau juga 3 tahun lagi saya pensiun, atau juga saya sudah menjadi guru senior, atau juga saya sudah menjadi guru yang ya sudah mendapat tunjangan ini dan itu dan lain sebagainya. Enggak juga saya belajar lagi, toh juga saya bisa nyaman gitu ya. Lalu bagaimana kalau sekolahnya mampu, ya guru-gurunya mampu, tapi siswanya enggak mampu? Nah, ini juga cerita yang berbeda ya. Kami mengalami banyak hal seperti itu, Ibu Bapak. Maka disesuaikan dengan budaya di tempatnya masing-masing. Misalkan saya mau cerita sedikit. Ini yang sudah kami lakukan, bahkan saya lakukan selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun.
ketika pandemi itu semakin lebih merajalela. Nah, saya memiliki murid kurang lebih ada 5 orang yang tidak mampu. Jangankan untuk beli gadget ya, beli gadget. Untuk membeli buku saja ini masalah. Jangankan untuk beli gadget. Membeli buku saja ini luar biasa. Sehingga tidak jarang saya memberi fotokopian kepada mereka. Nah, ketika lockdown, tiba-tiba harus dirumahkan, kita mengajar dari rumah. Ibu bapak tahu apa yang saya lakukan? Ya, agak menyeramkan sih, tetapi memang sebagai seorang pendidik ya itulah yang harus saya lakukan. Apalagi kami ada di pinggiran kota besar ini. Saya datang membuat janji dengan ketiga anak itu di satu tempat, tetapi dengan jarak. Ada tempat, memang saya ada taman ya di dekat di mana saya mengajar, dengan jarak yang sudah saya tentukan. Mereka datang ke situ, sehingga saya harus mengajar 2 kali materi yang sama di satu hari. Inilah sebagai seorang pendidik. Dan semuanya harus berjalan baik. Tidak boleh ditinggalkan satupun dari jumlah siswa yang kita didik tadi. Itu sudah kami lakukan, dan kita ada beberapa guru memang yang melakukan hal demikian. Apakah separah itu? Iya. Apalagi dengan situasi kondisi saat itu, orang tuanya di PHK karena memang pengurangan tenaga kerja. Karena pabrik, seperti yang saya sampaikan dalam materi tadi, pabrik-pabrik sudah merevolusi dirinya juga. Pabrik-pabrik itu, yang tenaga manusia yang selama ini dipakai menjadi tenaga mesin. Orang tuanya di PHK. Selesailah semua. Lalu pertanyaan, apakah kita sebagai pendidik meninggalkan orang-orang seperti ini? Langsung aja saya jawab. Jawabannya ya tidak. Kalau sempat kita meninggalkan orang-orang seperti ini, maka kita adalah manusia penzolim itu. Kita menzolimi mereka, kita mengambil hak mereka. Ini tidak urusannya dengan orang tuanya, tapi urusannya dengan si anak itu. Tetapi pada akhir-akhir ini, puji Tuhan, pihak Kementerian Pendidikan dan Ristek itu juga memberi bantuan kok. Kalau kendalanya ada di sisi murid, tinggal bagaimana sekolah berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk mengurus KIP. Jadi sebenarnya masih banyak solusi ya. Banyak solusi yang bisa kita pakai. Ya, itu saja mungkin Pak Agus, silahkan. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah ada sebuah cerita di masa Perang Dunia Kedua, di mana satu negara itu hancur lulu lanta karena situasi dan kondisi peperangan saat itu. Si pemerintah, pengambil alihan pemerintah itu hanya menanyakan kepada bawahannya, yang ditanya itu hanya 2 hal. Apakah masih ada yang hidup? Berapa? Cek berapa, dan tolong dicek apakah masih ada hidup guru, dan apakah masih ada yang hidup dokter, bidan. Kemudian bawahan itu bertanya kepada si pemangku jabatan tertinggi, mengapa hanya yang 2 ini yang ditanyakan Bapak kepada kami? Ya, karena kalau yang 2 ini saja ada, hanya yang 2 ini saja ada, maka kita nanti akan menjadi negara superpower, komunitas yang luar biasa. Hanya yang 2 ini. Kemudian di beberapa waktu saya membaca salah satu buku yang lumayan tua,
testimoni ya, sebuah ungkapan lah ya Bu. Saya pikir bukan testimoni tapi ungkapan-ungkapan perasaan orang-orang tua zaman dahulu tentang bagaimana peperangan yang mereka selalu cari adalah kedamaian, ketentraman dalam situasi perang saat itu, di mana peluru di mana-mana ya, tiba-tiba kita berjalan, peluru sudah nyamber dari mana-mana dan membunuh orang-orang di tempat itu. Nah, apa kaitannya dengan situasi kondisi kita saat ini? Yang mau saya katakan adalah orang-orang saat itu, yang pertama, ketika sudah hancur satu negara itu, yang mereka cari salah satunya adalah guru, yang dicari adalah kita. Maka begitu pentingnya kita bagi pergerakan sebuah negara, bukan hanya pergerakan dan kemajuan sebuah komunitas, tapi pergerakan sebuah negara. Dan yang kedua adalah situasi dan kondisi. Sedangkan dengan situasi dan kondisi perang saja, orang-orang, para pejuang-pejuang bangsa kita mampu hingga sampai ke titik kemenangan. Bagaimana dengan kita? Itu menjadi bahan refleksi kita. Bagaimana dengan kita yang sudah diberikan segala-galanya, tidak lagi mengangkat senjata? Banyak persoalan ya. Jaringan di mana-mana itu naik turun, iya. Teknologi ini kok punya saya ini nggak yang terupdate Pak? Iya. Lalu bagaimana dengan para pejuang kita yang dahulu kala yang hanya menggunakan bambu runcing, mereka sampai ke titik awal Indonesia menyatakan diri merdeka 17 Agustus 1945. Semoga itu menjadi tolak ukur, menjadi sebuah semangat bagi kita yang membara menjadi seorang pendidik. Dan semoga juga ada regenerasi-generasi muda, regenerasi baru yang kita didik tadi menjadi pengganti kita di masa yang akan datang. Itu juga menjadi doa kita. Jangan sampai yang menjadi guru hanya kita, anak-anak kita kemudian tidak ada. Ini menjadi masalah pula nanti, masalah baru lagi di kemudian hari. Dan semoga juga Indonesia tetap jaya. Sekian dan terima kasih. Silahkan Pak Agus.